Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan. Nah, kali ini kita akan sama-sama melihat di dalam Mazmur nomor 139 ayat 17 dan ayat 18. Saya bacakan untuk kita sekalian. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Nah, saudara, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur, terima kasih kepadamu. Waktu yang indah, kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditulis oleh Daud ini boleh kami mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Mazmur yang baru kita baca menceritakan bagaimana Daud menghitung berkat. Menghitung berkat artinya menghitung apa yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Menghitung berkat itu berarti melihat seberapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita selama ini. Nah, saudara, jika menghitung berkat, kita jadikan kebiasaan. Jika menghitung berkat, kita jadikan kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin hidup kita, saudara, setiap saat penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, dan penuh dengan ucapan syukur. Kenapa, saudara? Karena sesungguhnya, jujur kita mau katakan, bahwa berkat itu, saudara, kita alami setiap hari, setiap saat. Hari ini, besok, kemarin dulu, dan masa yang akan datang, berkat selalu kita alami. Saudara, masuk di tahun yang baru, kita mengalami berkat Tuhan. Melewati sepanjang tahun, kita mengalami berkat Tuhan. Bahkan, saudara, sebentar kalau kita akan mengakhiri tahun ini, kita juga percaya kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Saudara, ketika waktu kita anak-anak, kita gembira sekali. Kita merasa senang. Kita merasa bahagia menikmati masa kanak-kanak kita. Lalu umur kita bertambah. Kita masuk kepada masa remaja. Kita mulai merasa kita sebentar lagi akan menjadi besar. Sebentar lagi kita akan umur 13 tahun ke atas. Gimana pada waktu umur 13 tahun ke atas, kita boleh dianggap sudah besar. Dan boleh, kalau di Amerika, mereka sudah boleh ditinggal sendirian di rumah. Artinya mereka itu sudah besar. Lalu bertambah lagi remaja, lebih dewasa lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, namun beranjak dewasa, orang mulai takut. Takut apa, saudara? Takut dia menjadi tua. Kenapa, saudara? Takut berkerut. Kenapa, saudara? Takut rambut putih. Itu yang ditakutkan. Takut wajah menjadi tua. Jadi sepanjang tahun yang dilewati, seakan-akan ucapan syukur pun mulai dilupakan. Setiap saat ngomong, usiaku bertambah tua. Saya ini orang tidak berguna. Tidak, saudara. Tuhan mengajar kepada kita menghitung berkat. Ketika kita bisa melewati usia kita bertambah lanjut, itu berarti, saudara, berkat kita alami juga bertambah besar. Artinya Tuhan tetap menjadi pujian. Tuhan tetap menjadi yang diagungkan, saudara. Di mana melalui mulut kita, melalui apa yang kita alami. Saudara, Daud, dia mengalami seperti itu. Betapa sulitnya dia katakan,
berpikir seperti yang Allah pikirkan. Kita akan merasa bego sekali, saudara, kalau kita berusaha berpikir seperti apa yang Allah pikirkan. Banyak hal yang Allah kerjakan dalam hidup kita tidak masuk akal. So, perhatikan, ada dokter yang sudah memvonis seseorang itu penyakit kanker hanya bertahan 1 bulan. Tetapi atas anugerah Tuhan, dia boleh melewati hidupnya sampai bertahun-tahun, bahkan sehat seperti sedia kala. Ini kan tidak masuk akal, saudara. Ini kan di luar nalar kita. Ini kan betapa sulitnya kita pikirkan. Saudara, sekali lagi firman Tuhan katakan, jika aku mau menghitungnya, berkat Tuhan itu lebih banyak daripada pasir. Artinya apa, saudara? Artinya tidak terhitung. Saudara mau buktikan? Coba saudara hitung berkat-berkat Tuhan. Catat, saudara, mulai dari tadi pagi. Mundur terus sampai kita umur 0. Betapa banyaknya berkat-berkat Tuhan. Betapa miliarnya berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Tidak terhitung. Lebih banyak daripada pasir. Dan kalaupun kita berhenti saja, masih Allah tetap bersama-sama dengan kita. Artinya juga dia masih saja memberkati kita. Saudara, ketika kita melihat mendung, ketika kita melihat awan, ketika kita melihat kegelapan, secara manusia kita berpikir itu merupakan suram, sebentar lagi mau hujan, sebentar lagi mau terjadi gempa dan sebagainya. Tetapi saudara, di balik semuanya itu, Tuhan itu punya rencana yang baik. Karena di balik awan masih ada matahari, saudara. Saudara, tatkala kita lihat kebaikan Tuhan, maka kita harus fokus kepada berkat Tuhan. Jangan kita fokus pada hal-hal yang buruk. Sekali lagi, saudara, saya ingin katakan bahwa dan menegaskan bahwasannya kebaikan Tuhan tidak selalu baik bagi saya. Ulang, kebaikan Tuhan tidak selalu baik bagi saya. Kadang, saudara, Allah bisa memakai hal yang buruk, tetapi justru menjadi kebaikan buat kita. Kalau kita perhatikan banyak kesaksian yang terjadi. Orang naik pesawat, pesawatnya delay. Atau pesawatnya rusak. Mereka tidak jadi naik pesawat. Atau ketinggalan pesawat. Tapi terjadi kecelakaan pesawat tersebut. Banyak kesaksian yang kita dengar karena ketinggalan, pesawatnya terbang dan tidak pulang. Bagi dia jengkel sudah ketika dia ditinggal. Tapi sekali lagi, kebaikan Tuhan tidak selalu dirasakan baik kita alami. Tapi itu bisa Tuhan pakai, saudara. Daud menghitung dan merenung berkat Tuhan atas dirinya. Saya pikir hari ini kita juga perlu menghitung, merenung berkat Tuhan atas diri kita masing-masing. Dengan demikian, saudara, kita baru bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena benar-benar kita sendiri yang mengalami. Mazmur 139 ayat 1-4, kalau kita perhatikan dengan baik-baik, kalau ada waktu saudara baca, di situ dikatakan Tuhan yang dia sembah mengenalnya. Dia tahu segala hal. Tidak ada rahasia yang bisa disimpan di dalamnya. Bahkan pikiran kita pun diketahuinya. Dan selanjutnya. Artinya apa, saudara? Artinya
Kita kalau tidak jujur di hadapan Tuhan, Tuhan tahu. Itu sebabnya saudara, tidak ada gunanya kalau kita tidak jujur di hadapan Dia. Maka kita mesti jujur di hadapan Dia. Karena rahasia dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita sekalipun, Tuhan tahu. Maka saudara, apa yang mau dirancangkan dalam kehidupan kita, itu Tuhan yang mengetahuinya. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mengetahuinya. Makanya saudara, hari ini kita bisa mengalami apa saja, itu rancangan Tuhan yang terbaik. Bersyukurlah, karena ini merupakan berkat Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau hari ini engkau merasakan Tuhan tidak mengasihi engkau, bertobat saudara. Karena demi mengasihi kita, Dia korbankan Yesus Kristus di atas kayu salib. Pusat sentral percaya kita adalah Yesus. Yesus Dia korbankan menggantikan kita. Berarti Dia sangat mengasihi kita. Dia pasti merencanakan yang terbaik untuk kita. Dia pasti selalu memberkati kita. Bersyukurlah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Renungan firman Tuhan yang singkat boleh kami dengarkan. Berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, jikalau saudara mendapatkan berkat melalui apa yang saya share, saya Pendeta Somiman Saud yang ada di San Francisco, maka saudara boleh share berita ini juga kepada orang lain. Ada video-video yang lain juga yang sangat menjadi berkat bagi orang lain yang barangkali juga bisa jadi berkat bagi teman-teman Anda juga. Silakan saudara. Sampai ketemu. God bless you. Tuhan memberkati Anda semua.